karena pertumbuhan kita juga belum bagus-bagus sekali, karena ketergantungan dari luar juga, sehingga berbagai komoditi kita juga harganya turun. Ya, kita melihat memang ini siklus ekonomi ya. Siklus ekonomi dan mencari titik keseimbangan baru dalam sektor retail. Jadi kita melihat apabila kondisi ekspor kita membaik, kemudian pendapatan masyarakat mengalami kenaikan, pertumbuhan ekonomi berhasil di atas 5%, maka ini akan menstimulus sektor retail untuk kembali berjaya lagi. Jadi memang ini siklus ekonomi, kita lihat titik terberatnya adalah pada tahun 2017. Tapi sekarang adalah titik recovery atau titik pemulihan. Walaupun pemulihannya berjalan lebih lambat. Ya, jadi ada faktor ekonomi juga yang berpengaruh. Salah satunya adalah pertama, kelas menengah atas ya, atau orang-orang kaya di Indonesia cenderung untuk menahan belanjanya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Sehingga banyak yang kemudian melakukan penghematan. Nah, yang berikutnya lagi kita melihat adalah kondisi dari politik juga berpengaruh. Jadi banyak yang menunda untuk belanja karena melihat instabilitas politik. Dari sisi retailnya sendiri, kita melihat ada persaingan memang yang cukup ketat retail. Khususnya adalah retail-retail yang levelnya department store misalnya, atau level yang skala besar. Mereka bersaing dengan retail-retail minimarket, yang sekarang hampir di setiap kelurahan, bahkan ada minimarket kecil, minimarket modern, yang menawarkan memang harganya relatif lebih mahal, tapi lebih gampang dijangkau oleh masyarakat sekitar. Faktor-faktor yang lain yang saya kira pasti ada pengaruh karena shifting perilaku belanja konsumen. Apalagi dengan berbagai faktor kenaikan biaya-biaya yang membesar, sehingga semua komponen itulah yang menjadi perhitungan kita. Tapi manakah yang dominan? Saya kira pasti daya beli masyarakat yang menjadi titik utama. Perilaku konsumen yang berubah. Saya kira ini juga bagian yang menjadi perhitungan teman-teman offline. Kita bisa simpulkan juga ada perubahan pola konsumsi atau berbelanja. Jadi salah satu indikasinya adalah gerai-gerai retail yang tutup pada medio 2018 itu lebih banyak adalah retail-retail yang memang menjual luxury goods atau barang-barang mewah. Di hampir semua retail kita lihat sekuensinya adalah pertama adalah retail yang menjual barang-barang luxury goods. Barang-barang mewah, Debenhams, Lotus itu mengalami penurunan. Kemudian sekarang sudah mulai merambat kepada kelas menengah. Nah, kelas menengah salah satunya seperti retail Giant, Hero, dan lain-lainnya itu yang mengalami perlambatan. Jadi sekuensinya seperti itu. Semua proses yang dilakukan oleh teman-teman penutupan gerai outlet mereka itu adalah bagian satu, masalah efisiensi. Kedua, untuk menyehatkan perusahaan secara keseluruhan dengan menutup outlet-outletnya yang jelek. Jadi kalau mereka bertahan, mereka akan kena dampak yang lebih besar. Nah, disinilah yang dilakukan satu kajian oleh teman-teman terhadap outlet-outlet yang dianggap bermasalah, sehingga dilakukan langkah dengan menutup diri terhadap outlet yang secara mandiri tidak bisa menghidupi dirinya sendiri, secara keseluruhan mengganggu kinerja perusahaan. Ini salah satu tekanan keuangan yang memang dirasakan oleh pelaku retail sejak lama. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir memang ada kondisi di mana penjualan FMCG
kebutuhan sehari-hari ya, itu yang mengalami penurunan memang. Karena tadi terjadinya perlambatan konsumsi rumah tangga. Kalau kami melihat memang kondisi yang Giant menutup diri ini ada beberapa faktor. Alasannya pasti toko tersebut tidak bisa hidup secara mandiri dan cenderung ke depannya mengganggu secara keseluruhan terhadap kinerja perusahaan. Nah, sehingga diambillah keputusan untuk tutup. Menutup outlet itu saya kira satu langkah yang memang sangat pahit ya. Jadi saya kira apapun yang diambil langkah oleh teman kita Giant ini, langkah yang tepat. Segera mereka konsolidasi kembali, menyehatkan yang sudah ada, masih ada. Mungkin harus merubah konsep-konsep ke depan dengan berbagai kriteria yang mereka pasti tahu masalahnya untuk survive kembali. Kalau menurut pendapat pribadi saya, pengaruh sedikit sekali. Tapi kalau khusus buat ITC Mangga 2, ya saya bilang kecil ya, prestasi kecil sekali. Ya itu juga retail di sini kenapa menurun, memang waktunya itu Pak. Dilihatnya waktu antara bulan 1 sampai bulan 4 itu rata-rata setiap tahun pasti berubah, pasti turun. Saya sendiri kan sudah cukup lama Pak. Setiap tahun saya merasakan itu. Kalau di antara bulan 2 sampai bulan 4, bulan 5 itu biasa, Pak. Jadi kita tahu gitu, ibarat gelombang itu udah tahu Pak bulan-bulannya gitu loh. Jadi nggak kalau kita bilang sih nggak ada pengaruh sekali. Nggak hal biasa. Kalau itu presentasi kita lihat dari pemasukan itu memang ada. Ya kenapa ya? Karena pengunjung, ya itu yang berkurang sedikit. Kalau secara global memang seluruh dunia lah boleh bilang ya, termasuk Malaysia juga parah. Indonesia kalau mau dibilang ITC sih masih stabil ya, tidak ada penurunan yang sangat drastis ya dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Penurunannya mungkin dari segi saingan ya, soalnya di sini kan banyak saingan ya, jadi saingan dagang tuh mungkin penurunannya di dalam persaingan aja. Kalau pengunjung ada penurunan sedikit lah, nggak seheboh itu. Ada penurunan, ada mungkin sekitar 20% adalah penurunan ya. Fenomena trade center atau pusat belanja sepi, bahwa cuman kalau di kita, di ITC ya biasa aja sih. Kalau bahwa terjadi penurunan pengunjung setelah lebaran, libur lebaran, kemungkinan masih belum datang ke pusat-pusat belanja. Itu kemungkinan ada terjadi penurunan. Cuma kalau omset para pedagang itu masih bagus. Kalau dibandingkan menjelang lebaran atau bulan puasa, ya emang jauh. Menjelang puasa di mana atau lebaran itu pasti banyak juga. Banyak. Setelah lebaran pasti menurun. Saat liburan mulai naik lagi. Berpengaruhnya terhadap gaya berjualan, ya, tidak berpengaruh terhadap omset. Artinya banyak pedagang-pedagang yang memulai bisnisnya lewat online juga. Ada pengaruh. Soalnya saya punya toko 3 di sini, ada pengaruh. Teman kita ikutin arus juga. Mereka online, kita juga ikut online juga. Mereka online shop, kita juga jual online juga. Mau nggak mau kita harus ikutin perkembangan zaman sekarang. Kalau online kita harus ikut, itu nggak bisa ikut Pak. Itu nggak bisa kita lawan, kita harus ikut. Cuma kekurangan online kan ada Pak. Kita sini kelebihannya apa Pak? Kita kan punya toko, kita ada online, mereka lebih percaya. Nah sekarang online banyak kan nggak ada tokonya Pak. Dan sini banyak Pak orang-orang begitu Pak yang datang sini. Dia pakai online, cuma pakai alamat toko palsu, banyak Pak yang begitu. Nah kita ini menangnya di situ Pak. Kita punya toko dan kita punya online. Gitu. Nah itu harus sejalan. Jadi kalau ITC Mangga 2 Tanah Abang, perubahan perilaku itu akan berubah sendiri dengan
perkembangan teknologi lagi. Berubahnya bukan karena si konsumen. Tadi kan ada unsur yang tadi retail untuk konsumen akhir adalah konsumen perilaku. Tetapi ini adalah si pembeli yang perilakunya berubah dan dengan teknologi. Sekarang, dengan kemajuan teknologi yang begitu hebat, dia dapat melihat produknya yang letaknya tak terbatas jaraknya, dengan warna yang begitu indah. Desain-desainnya yang ini. Terus bisa 3 dimensi lagi diputar-putar. Dia cukup hanya klik satu tombol. Kalaupun harganya memang sesuai dengan keinginan dia, tinggal dikirim. Distribusi sudah begitu mudah. Inilah yang akan berubah perilaku-perilaku. Itu satu sisi dari si pembeli yang biasa mereka layanin. Kalau saya melihat perkembangan situasi perdagangan online yang memang karena kemajuan teknologi yang begitu cepat, itu juga mengakselerasi begitu hebat, menggerus pendapatan offline. Dan ini bukan kemudian kita menyalahkan dari retail online 100% ya. Ada kontribusinya tapi kecil. Kita melihat tidak berpengaruh ya, karena yang namanya retail e-commerce itu porsinya 1-2% terhadap total retail secara nasional di Indonesia. Artinya banyak orang masih berbelanja kepada retail-retail yang sifatnya konvensional. Jadi tidak tergeser dengan pengaruh online. Begitu juga retail-retail yang kemudian menutup gerainya, sebenarnya mereka sudah membuka e-commerce. Jadi tidak bisa mempersalahkan retail online sebagai penurunan retail secara umum. Ya terutama kita ikutin perkembangan lah, yang tren-trennya sekarang. Jadi yang ketinggalan-ketinggalan kita hilangin, kita ikutin tren-trennya sekarang. Itu yang bisa jalan sekarang. Kalau yang kuno-kuno kan orang kan sekarang makin lama makin tren, makin modern, makin maju ya. Yang kuno-kuno yang lama-lama ditinggalin. Seperti belanja saya sekarang pakai barcode semua. Kita coba mempertahankan gimana caranya kita buat terobosan-terobosan baru gitu loh. Bisa promosi atau apa, itu biasalah Pak itu Pak. Dan itu memang harus dikeluarin kan tiap tahun kita harus begitu. Dulu kita ada pengelola sini Pak, bikin inovasi itu online apa tapi masih belum terrealisasi. Jadi dari ITC Mangga II tuh akan bikin satu online apa gitu namanya. Itu belum Pak. Nah kalau itu sampai terrealisasi Pak, hebat Pak. Digitalnya dalam artian baru digital lewat media online gitu kan, itu sudah dilakukan. Berikutnya ke digital yang seperti yang lain-lain akan dilakukan. Itu pasti tuntutan zaman harus ke digital ya. Artinya kita akan mulai sosialisasi tentang bagaimana berjualan online, akan mulai lebih. Meskipun sebetulnya beberapa pedagang sudah lebih paham yang itu, cuman beberapa lagi belum. Anda pun harus dengan rela segera mereformat apapun yang menjadi kesalahan itu. Agar apa? Menyelamatkan keseluruhan perusahaan. Kita tidak bisa biarkan. Kalau Anda tetap biarkan lagi, kalau Anda kata mereka tidak mereformat atau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka tutup outletnya, tidak ada yang tidak mungkin mereka akan menutup toko di kemudian hari lagi. Karena kenapa? Ini persaingan tetap detik ke detik, waktu ke waktu tetap berjalan begitu cepat. Yang penutupan secara masif dengan jumlah puluhan-puluhan ini, atau menutup perusahaan mereka, itu dibarengi berbagai faktor. Karena memang pertempuran yang begitu hebat, karena persaingan itu sendiri sesama pemain yang sejenis. Persaingan itu karena yang kita katakan e-commerce yang begitu hebat, perilaku konsumen yang begitu berubah cepat,
sehingga internal perusahaan tidak mempersiapkan diri untuk perubahan-perubahan itu. Jadi bisa dikaitkan dengan apa? Konsep perusahaan tersebut yang diakibatkan dengan lambatnya mengikuti perubahan zaman itu, yang saya sebut itu kesalahan di dalam internal manajemen perusahaan. Retail harus melakukan diversifikasi dan inovasi layanan ya. Yang kedua, harus melakukan efisiensi di segala lini. Salah satunya efisiensi bisa dilakukan misalkan dengan memperkecil ruang dari retail tadi. Yang dijual adalah barang-barang yang memang laku gitu ya. Yang ketiga adalah merubah konsep retail menjadi O2O, online to offline. Jadi yang berhasil di Amerika Serikat adalah bagaimana caranya e-commerce bekerja sama justru dengan konvensional, bukan saling bersaing. Jadi membeli barangnya bisa secara online, tapi mengambil barangnya di toko-toko konvensional. Pemerintah masih terlambat ya, masih terlambat. Tapi yang jelas ini kedepannya akan banyak retail yang berguguran karena kalau kondisi ekonomi seperti sekarang ya. Jadi pemerintah saya kira harus lebih responsif lagi. Termasuk juga menangani pemutusan hubungan kerja. Jangan sampai yang di PHK berlarut-larut tanpa mendapatkan pesangon yang sesuai. Kita lihat kalau di retail di ujung ada PHK massal, ribuan yang di PHK, maka bukan hanya di sektor retailnya yang menjadi masalah, tapi juga sektor yang ada di hulu. Artinya ada pengurangan di sisi industri manufaktur. Nah ini yang kita lihat dampaknya cukup berat. Salah satu solusinya yang bisa dilakukan pemerintah adalah pertama pemerintah harus melakukan mapping mana saja retail yang mengalami pelemahan penjualan atau penurunan penjualan. Apakah perlu misalkan tidak selalu dalam bentuk insentif fiskal. Bisa saja mereka membutuhkan misalkan diskon tarif listrik. Karena salah satu beban operasional yang besar adalah tarif listriknya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah bagaimana pemerintah juga bisa membantu yang online dan offline ini saling bekerja sama dan difasilitasi. Saya kira bukan hanya untuk melindungi kami, sekali lagi satu sisi. Yang kami lihat adalah bahwa keadilan itu harus ditegakkan untuk memberikan ruang pertempuran yang seimbang. Kalau itu tidak, nanti sekali lagi yang dirugikan ada industri dalam negeri, pelaku-pelaku usaha yang menjual produk dalam negeri, dan pendapatan negara yang tidak terjadi. Ke depan, pasti kalau dengan situasi terus saat ini, teman-teman ke depan pasti akan menutup diri lagi. Karena ini akan dilakukan oleh siapapun perusahaannya dengan tidak ingin menanggung kerugian yang berlama-lama. Kalau kami melihat dalam 1-2 tahun ke depan ini masih cukup berat. Ya, karena kenapa? Andai kata perbaikan ekonomi global pun dianggap hari ini mulai baik, merembetnya ke dalam negeri kita perlu proses. Seperti gelombang di epicentrumnya, pasti perlu proses waktu sampai ke pinggir pantai.